Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudariku semua dalam keadaan baik-baik ya, diberkati oleh Tuhan. Tema kita pagi hari ini adalah hidup sebagai pemenang dalam Kristus. Amin ya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apapun yang kita lakukan di dunia ini, seperti belajar, berusaha, ya bisnis, berdagang, berkeluarga, melayani dan lain-lain, saudaraku, semuanya itu tujuannya adalah menjadi seorang pemenang di dalam Kristus Yesus untuk kemuliaan namanya, untuk menjadi saksi bagi Dia. Nah, saudaraku, dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27, Rasul Paulus menulis bahwa hidup ini seperti sebuah pertandingan olahraga ya. Perikop ini kita sudah tahu dan perikop yang terkenal. Yang di kota Korintus, saudaraku, sering diadakan pertandingan olahraga. Biasanya setiap 3 tahun sekali. Nah, dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 kita akan belajar 4 kebenaran bagaimana kita dapat hidup berkemenangan dalam Kristus, saudaraku. Yang pertama, kita harus berlari dengan sungguh-sungguh dalam Kristus. 1 Korintus 9 ayat 24, saudaraku, firman Tuhan berkata seperti ini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperoleh hadiah itu, saudaraku ya. Jadi berlari begitu rupa di dalam Kristus artinya saat kita mengiringi Kristus, saudaraku, segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini, saudaraku, harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan maksimal. Kita harus seperti pelari, saudaraku, yang semaksimal mungkin supaya menjadi juara. Kita harus selalu giat maksudnya dan maksimal, bahkan berjerih lelah dalam melayani Tuhan dan sesama, dalam bekerja, berusaha, supaya hidup kita, saudara, memperoleh berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Dan semuanya itu adalah untuk kemuliaannya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Puji Tuhan, saudaraku ya. Jadi berlari dengan sungguh-sungguh di dalam Kristus, itulah langkah yang pertama, saudaraku, bagaimana kita hidup menjadi seorang pemenang di dalam Kristus. Dan yang kedua, hidup sebagai pemenang dalam Kristus adalah dapat menguasai diri dalam segala keadaan ya, self control dalam segala keadaan. 1 Korintus 9 ayat 25 selanjutnya firman Tuhan berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, ya saudaraku, jadi hidup ini seperti dalam gelanggang pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Ya, supaya jadi juara begitu. Jadi hidupnya gak sembarangan, saudaraku ya. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, saudaraku, seorang atlet yang sungguh-sungguh menguasai dirinya dalam segala hal supaya dapat, saudaraku ya, menjadi seorang juara dalam pertandingan itu. Pastinya dia harus rajin berlatih, menjaga kebugaran tubuhnya, kesehatan tubuhnya, menjaga diri untuk dapat menguasai, saudaraku, untuk makan tidak sembarangan, dia hanya makan makanan yang sehat supaya tubuhnya itu kuat ya, tidak lemah, tidak loyo. Nah, demikian juga sebagai seorang Kristen, saudaraku, kita harus dapat menguasai diri kita dalam segala hal sehingga kita dapat menjadi seorang pemenang dalam pertandingan, saudara, di dunia ini. Pastinya melawan kuasa jahat, kuasa iblis, godaan, setan dan sebagainya. Sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh supaya dapat menjadi seorang pemenang dalam Kristus, siapapun kita,
Kita harus mendisiplin diri, menguasai diri dalam segala keadaan, saudaraku. Minimal ada 3 hal yang harus kita kuasai, saudaraku. Yang pertama, kita harus menguasai tubuh kita. Kita harus sungguh-sungguh menguasai tubuh dan anggota tubuh kita. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Mata, telinga, mulut kita, saudaraku ya. Tangan, kaki kita harus dijaga. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita harus bisa menguasai diri, tubuh kita supaya memuliakan Allah. Yang kedua yang harus kita kuasai adalah pikiran kita, saudaraku. 2 Korintus 10 ayat 5 berkata, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran kita, saudaraku ya, dan menaklukkannya kepada Kristus, atau menyerahkan semua pikiran kita kepada Kristus supaya jangan ada pikiran negatif, pikiran kotor, saudaraku, pikiran yang dari setan dunia ini. Kemudian yang ketiga yang harus kita kuasai adalah roh kita, ya, roh kita. Galatia 5 ayat 22 sampai 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi inilah yang ketiga yang harus kita kuasai, roh kita, saudaraku ya. Nafsu jasmani rohani kita harus diserahkan pada Tuhan supaya muncul dari hidup kita adalah buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kebenaran yang ketiga, saudaraku, hidup sebagai pemenang dalam Kristus adalah mempunyai tujuan hidup. Mempunyai tujuan hidup, saudaraku. Untuk apa? Untuk kemuliaan Kristus Tuhan, ya. 1 Yohanes 9 ayat 26 berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudara, dihubungkan dengan olahraga, ya. Seorang pelari atau seorang petinju, saudaraku, harus punya tujuan. Pelari tujuannya harus jelas, kemana untuk mencapai finish, ya. Juga petinju, bagaimana dia harus memukul supaya tepat, ya, sehingga segenap usaha kekuatannya tidak sia-sia. Demikian juga kita sebagai seorang pelari, petinju, ya, saat pertandingan, ya, pertandingan rohani pastinya, saudaraku ya, tidak sembarangan saja berlari atau memukul, tetapi kita harus fokus, terarah, karena bila tidak kita sendiri akan gagal. Atau petinju kita akan terpukul, jatuh, saudaraku, KO, ya, KO. Tujuan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus jelas. Semuanya harus dilakukan, harus mengarah kepada kemuliaan Tuhan Yesus, sehingga kita dapat menjadi seorang pemenang, saudaraku. Hidup ini bukan sekedarnya di dunia ini, ya, supaya kita memperoleh mahkota abadi. Berkat, hadiah dari Tuhan, kehidupan kekal bersama dengan Kristus di sorga. Amin ya. Dan yang keempat, yang terakhir, saudaraku, hidup sebagai pemenang dalam Kristus adalah melatih tubuh untuk hidup dipenuhi dengan penguasaan diri, self control. 1 Korintus 9 ayat 27 firman Tuhan berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak, ya, atau jangan kita sendiri menjadi batu sandungan, saudaraku. Jadi para calon peserta dalam pertandingan olahraga di Korintus yang diadakan 3 tahun sekali, mereka biasanya bersedia melatih diri, memaksimalkan diri, saudara, kurang lebih 1 tahun sebelum bertanding, hanya untuk mendapatkan apa? Mahkota yang fana, kata firman Tuhan. Itu biasanya sebuah rangkaian daun, saudaraku, dari bunga atau dari bunga pohon palem, saudaraku. Tetapi Rasul Paulus di sini berusaha melatih dirinya sedemikian rupa dan mengajarkan juga kepada kita. Supaya apa? Supaya kita juga saat menjadi saksi memberitakan Injil, kita sendiri tidak ditolak. Orang bisa melihat, saudaraku, ya, kehidupan kita. Kita melakukan semuanya ini bukan untuk mahkota fana, bukan. Tetapi untuk mahkota abadi, kemuliaan bersama dengan Kristus, saudaraku. Mari, karena itu kita harus jadi pemenang, saudaraku, dalam Kristus, ya.
Jadi inilah 4 kebenaran Bapak Ibu, saudara-saudariku, adik-adikku, dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27, bagaimana kita dapat hidup berkemenangan dalam Kristus. Yang pertama, kita harus berlari dengan sungguh-sungguh dalam Kristus. Gak main-main ya saat mengikut Kristus. Yang kedua, kita harus dapat menguasai diri dalam segala hal. Inilah yang harus kita kuasai. Menguasai tubuh, saudaraku ya. Tubuh fisik ini, mata, telinga, juga mulut kita, pikiran kita, saudaraku ya. Yang kedua, harus menguasai pikiran kita. Dan yang ketiga, rohani kita harus kita kuasai. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, bagaimana kita dapat hidup berkemenangan dalam Kristus? Kita harus mempunyai tujuan hidup yang pasti, yaitu untuk apa? Kemuliaan Kristus. Dan yang keempat, saudaraku, hidup sebagai pemenang dalam Kristus, kita harus melatih tubuh kita untuk hidup dipenuhi dengan penguasaan diri. Amin ya. 1 Korintus 9 ayat 25 saya bacakan lagi. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudaraku, di mana? Di sorga bersama dengan Kristus. Itulah kerinduan kita. Bagaimana kita harus sungguh-sungguh hidup bersama Kristus sehingga kita bisa menjadi pemenang bersama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, mulai saat ini kami tidak mau mengalah lagi. Kami mau jadi pemenang. Melawan godaan iblis, hawa nafsu dunia, melawan kebiasaan buruk, melawan narkoba, rokok Tuhan, melawan setiap dosa, kemarahan, kebencian, dendam dan sebagainya. Kami mau jadi pemenang bersama dengan Kristus. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang saudaraku ya. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.